Halo teman-teman Edinews, apa kabar? Semuanya dalam keadaan baik-baik saja bukan? Syukurlah kalau begitu. Oh ya teman-teman Edinews, tahun 2021 ini akan segera berlalu dan akan berganti menjadi tahun baru 2022. Apakah teman-teman sudah punya rencana terbaik di tahun 2022? Pastinya begitu dong ya. Khusus untuk teman-teman yang sedang duduk di kelas 12 SMA atau SMK, jangan lupa bagi kalian yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, di awal tahun 2022 akan segera dibuka pendaftaran atau seleksi masuk perguruan tinggi, dimulai dari SNMPTN, UTBK SBMPTN, seleksi mandiri PTN, SNMPN, ujian masuk sekolah tinggi kedinasan, seleksi PTKIN, SNMPTN Barat, dan seleksi mandiri perguruan tinggi swasta, serta masih banyak lagi jenis seleksi masuk perguruan tinggi lainnya. Wah, kalau begitu ternyata banyak ya jalur masuk perguruan tinggi. Nah, dari kesekian banyak jalur masuk perguruan tinggi tersebut, kira-kira jalur yang akan kalian pilih yang mana? Oke, sebelum kalian menentukan jalur masuk, alangkah baiknya jika kalian terlebih dahulu mengenal jenis-jenis pendidikan tinggi dan bentuk-bentuk perguruan tinggi di Indonesia. Karena hal ini sangat penting dalam menentukan arah atau tujuan studi kalian nantinya. Masing-masing jenis pendidikan tinggi memiliki fokus pembelajaran, skema perkuliahan, kurikulum, dan beberapa perbedaan lainnya. Nah, dengan mengetahui perbedaannya, kalian bisa memilih perguruan tinggi yang paling pas untuk mendukung tujuan atau cita-cita kalian. Tentang jenis-jenis pendidikan tinggi di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di Indonesia terdapat 3 jenis pendidikan tinggi, yaitu pendidikan tinggi akademik, pendidikan tinggi vokasi, dan pendidikan tinggi profesi. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan untuk penguasaan, penerapan, pengembangan, hingga penemuan pada suatu cabang keilmuan, baik sains, sosial, teknologi, maupun seni. Pendidikan akademik terbagi dalam jenjang pendidikan yang harus ditempuh secara berurutan, yaitu S1 atau sarjana. Arah pendidikannya untuk menguasai suatu bidang keilmuan hingga bisa menerapkannya sesuai kebutuhan. Lalu S2 atau magister, arah pendidikannya untuk mengembangkan bidang keilmuan yang diambil. Lalu S3 atau doktoral, arah pendidikannya untuk bisa menghasilkan penemuan baru pada bidang keilmuan yang diambil. Nah, di sini fokus pendidikannya cenderung lebih teoritis. Peserta didik atau mahasiswa akan diarahkan untuk bisa menguasai aspek analisis, pemahaman, konsep, hingga penguasaan ilmu. Berikutnya pendidikan vokasi. Nah, jika kalian yang ingin belajar secara teknis akan lebih cocok untuk masuk ke perguruan tinggi jenis ini. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang cenderung fokus memberikan ilmu terapan. Tujuan pendidikan vokasi adalah untuk menyiapkan peserta didiknya atau mahasiswanya supaya bisa langsung bekerja. Di sini kalian bisa lebih banyak belajar muatan praktek. Jenjang pendidikan pada pendidikan vokasi diantaranya Diploma 1 dengan gelar ahli pratama, Diploma 2 dengan gelar ahli muda, Diploma 3 dengan gelar ahli madya, Diploma 4 dengan gelar sarjana terapan. Jika kalian ingin buru-buru bekerja pada program pendidikan vokasi, waktu untuk menyelesaikan studinya bisa lebih cepat daripada program pendidikan akademik. Oke, berikutnya tentang pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah jenjang pendidikan yang biasanya diambil oleh sejumlah orang yang ingin bekerja di bidang yang membutuhkan spesialisasi atau lisensi keahlian khusus. Beberapa contoh program pendidikan profesi misalnya perawat, dokter gigi, dokter kandungan, pengacara, angkutan publik, apoteker, dan lain-lain. Pada program ini setiap peserta didik atau mahasiswa akan dipersiapkan dengan keahlian khusus yang dibutuhkan, kompetensi standar untuk berkarir, dan juga standar kerja di ruang lingkup profesi tertentu. Baik, sekarang kalian telah mengenal jenis-jenis pendidikan tinggi. Berikutnya kalian perlu mengenal juga tentang bentuk-bentuk perguruan tinggi.
Sampai dengan saat ini di Indonesia ada 5 macam bentuk-bentuk perguruan tinggi, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademik. Lalu apa sih perbedaan dari kelima macam bentuk perguruan tinggi tersebut? Oke, yang pertama universitas. Universitas merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi yang menyediakan banyak pilihan bidang keilmuan. Di universitas tersedia beberapa fakultas yang diklasifikasikan berdasarkan rumpun ilmu tertentu dengan variasi yang cukup banyak. Setiap fakultas kemudian membawahi beberapa program studi atau jurusan yang lebih spesifik. Misalnya, Universitas Gadjah Mada. Di sini terdapat fakultas MIPA dengan jurusan fisika, geofisika, ilmu komputer, matematika, dan seterusnya. Lalu ada lagi Fakultas Ilmu Budaya dengan jurusan antropologi budaya, arkeologi, pariwisata, dan sebagainya. Serta masih banyak lagi fakultas dan jurusannya. Universitas bisa menyelenggarakan pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi. Yang kedua, institut. Jika di universitas ada banyak fakultas dari berbagai rumpun ilmu, di institut hanya akan ditemukan fakultas dari satu bidang keilmuan. Sama seperti halnya universitas, di institut juga bisa menyelenggarakan program pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi. Yang ketiga, sekolah tinggi. Perbedaan paling mencolok pada sekolah tinggi dengan universitas dan institut adalah pilihan fakultasnya. Sekolah tinggi hanya membuka satu fakultas dengan beberapa pilihan program studi. Namun, sekolah tinggi juga menyelenggarakan program pendidikan akademik maupun vokasi. Yang keempat, politeknik. Politeknik merupakan bentuk perguruan tinggi yang khusus melaksanakan program pendidikan vokasi. Namun di sini masih dapat memilih beberapa pilihan rumpun ilmu. Politeknik umumnya membuka program D3 dan D4. Berikutnya yang kelima, akademi. Akademi sama dengan politeknik, merupakan penyelenggara khusus program pendidikan vokasi. Perbedaannya, di akademi hanya terdapat satu bidang keilmuan. Di akademi, jenjang pendidikan yang umum dibuka adalah program D3. Akademi yang membuka program D1 dan D2 biasa disebut dengan akademi komunitas. Oke, sekarang kalian telah mengetahui tentang macam-macam bentuk perguruan tinggi. Oleh karenanya, tentu kalian akan dapat membayangkan atau merencanakan perguruan tinggi seperti apa yang akan kalian pilih. Setelah itu, kalian akan menentukan jalur masuknya.